Halo Bapak Ibu, teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya USMCR10 di channel Usmatkru, channel berbagi. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas soal-soal tes potensi akademik sebagai persiapan pretest PPG dalam jabatan tahun 2022. Pada video sebelumnya, video part 6, telah kita membahas soal-soal mengenai penarikan kesimpulan yang mana di dalam soal tersebut memuat kata jika dan maka. Itu sudah kita bahas pada video part ke-6. Pada video part ke-7 ini kita kembali membahas soal penarikan kesimpulan yang mana di dalam soal memuat kata semua dan sebagian. Jadi untuk soal-soal yang memuat kata semua dan sebagian, itu kita menggunakan penalaran silogisme, yang mana di dalamnya ada penalaran langsung, penalaran tidak langsung, dan penalaran transisi. Untuk materinya tidak saya jelaskan di sini karena saya khusus bahas soal saja. Jadi untuk materi-materi mengenai penalaran seperti apa, penalaran transisi seperti apa, penalaran tidak langsung seperti apa, nanti kita lihat di pembahasan soal yang berikutnya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, minta dukungannya berupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Dan juga bisa share video ini. Yang terpenting adalah komentar teman-teman sangat berarti buat channel ini. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1. Semua orang yang sudah berumur 17 tahun punya KTP. Semua orang yang punya KTP pernah ke Dispenduk. Kesimpulan yang tepat adalah, ya teman-teman, di dalam silogisme ada aturan silogisme yang mana jika premis pertama memuat kata semua atau proposisi umum, lalu premis kedua juga memuat proposisi umum atau kata semua, maka kesimpulannya adalah memuat kata semua juga. Maka di sini kita langsung eliminasikan alternatif yang tidak memuat kata semua, seperti alternatif D dan E. Ini sudah salah. Jangan coba-coba teman pilih yang alternatif D atau E. Itu sudah pasti salah. Sekarang tinggal alternatif A, B, dan C. Lalu yang berikut teman-teman, soal ini merupakan soal penalaran transisi. Yang mana jika A adalah subhimpunan dari B dan B adalah subhimpunan dari C, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa A bagian dari C. Kalau pada video sebelumnya kita pelajari mengenai silogisme. Jika P maka Q, lalu jika Q maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R. Nah, di sini kita coret saja yang sama. P dan P kita coret. Maaf, Q dan Q kita coret seperti silogisme. Kita coret yang sama. Yang di sini sisanya semua orang yang sudah berumur 17 tahun. Lalu yang bawahnya pernah ke Dispenduk, ya. Jadi kesimpulannya adalah semua orang yang sudah berumur 17 tahun pernah ke Dispenduk. Kita lihat alternatif A. Semua orang yang punya KTP tidak pernah ke Dispenduk. Ya, ini sudah bertentangan dengan premis di atas. Jelas-jelas di premis itu yang punya KTP ke Dispenduk. Lalu alternatif B. Semua orang yang sudah berumur 17 tahun pernah ke Dispenduk. Ya, ini yang tepat. Semua orang yang sudah berumur 17 tahun pernah ke Dispenduk. Ya. Sementara alternatif C, semua orang pernah ke Dispenduk untuk mengurus KTP, ya. Mengurus KTP ini tidak sesuai, ya, tidak sesuai dengan premis di atas. Jadi jawaban tepat pada alternatif B. Yang berikut nomor 2. Semua siswa SMPN Matani akan ke perpustakaan daerah. Sebagian orang yang ada di aula adalah siswa SMPN Matani. Kesimpulan yang tepat adalah, nah teman-teman, di dalam aturan silogisme itu ada yang disebut hukum silogisme, salah satunya adalah ini. Jika salah satu premis terdapat proposisi partikular atau khusus, maka dapat ditarik kesimpulan proposisi partikular atau proposisi khusus. Ya, artinya di sini jika dalam satu soal ada memuat kata semua dan juga ada yang memuat kata sebagian, maka kesimpulannya adalah kata proposisi partikular atau kata sebagian, proposisi khusus. Nah, di sini ada kata semua dan sebagian, maka kesimpulannya adalah kata yang memuat
atau kalimat yang memuat kata sebagian atau beberapa. Ya, jadi kita lihat di sini, maka yang punya kata atau makna sama dengan kata semua kita coret. Seperti alternatif A ini seluruh, artinya semua. Salah. B semua orang itu salah. Lalu ya A dan B salah ya. Sekarang tinggal C, D, dan E. Sekarang kita lihat kembali di soal. Ya, lihat kembali soal. Semua siswa SMP Matani, kita coret saja yang sama. Siswa SMP Negeri Matani, siswa SMP Matani. Yang sisa apa? Yang sisa akan ke perpustakaan daerah dan sebagian orang yang ada di aula. Itu sisanya. Maka yang sisa ini kita ambil kesimpulan, kita buat jadi kesimpulan. Jadi kesimpulan adalah sebagian orang yang ada di aula akan ke perpustakaan daerah. Kita lihat pada alternatif C. Sebagian orang yang ada di aula akan ke perpustakaan daerah. Ya, ini tepat. Ya, jadi alternatif yang tepat ada pada pilihan C. Sementara D, ada siswa SMP Matani yang tidak ke perpustakaan. Tidak ke perpustakaan daerah. Itu tidak tepat, salah ya. Inti yang paling tepat di sini adalah alternatif C. Oke, soal nomor 3. Setiap peserta pretest PPG menerima buku panduan dari panitia. Pak ABC, ini 6 orang ya, Pak ABC tidak menerima buku panduan. Kesimpulan yang tepat adalah, ini adalah penalaran tidak langsung, ini paling gampang. Jika A adalah subhimpunan dari B dan X bukan anggota B, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa X bukan anggota A. Ini jelas sekali ya. Dari setiap peserta menerima buku panduan, ya. Setiap peserta pretest PPG menerima buku panduan. Sementara Pak ABC ini tidak menerima buku panduan, berarti dia bukan peserta. Ya. Pak ABC ini bukan peserta pretest PPG. Ya. Oke, nomor 4. Semua karyawan mendapat gaji. Sebagian karyawan mendapat bonus. Kesimpulan yang tepat adalah, teman-teman, ada kata semua dan juga ada kata sebagian. Maka yang punya kata setiap ini salah, lalu kata semua juga salah. Alternatif yang dipilih harusnya B, C, dan D. Coba kita gambar seperti ini, teman-teman. Ini adalah karyawan, semua karyawan. Mereka dapat gaji. Semua karyawan dapat gaji. Lalu ada premis kedua. Sebagian karyawan mendapat bonus. Sebagian karyawan, ya, nah ini berapa orang dapat bonus, misalkan seperti ini. Ya, sebagiannya dapat bonus. Semua dapat gaji, sebagian saja dapat bonus. Nah, kesimpulannya adalah kita lihat pada alternatif B. Karyawan yang mendapat gaji selalu mendapat bonus. Tidak ya, karena 2 orang ini juga tidak dapat bonus. Lalu yang C, sebagian karyawan mendapat gaji dan bonus. Betul, yaitu orang pertama dan kedua ini mereka dapat gaji sekalian dapat bonus. Jadi alternatif C itu benar. Lalu yang D, karyawan tidak mendapat gaji dan bonus. Jelas-jelas di A sudah diberitahu bahwa dapat gaji dan bonus. Walaupun bonus tidak semua, tapi ada sebagian dapat bonus. Oke, soal nomor 5. Tidak semua orang pergi ke rumah sakit karena sakit. Hari ini Amir pergi ke rumah sakit. Kesimpulan yang tepat adalah, hari ini Amir sakit, hari ini Amir tidak sakit, rumah sakit adalah tempat orang sakit, hari ini Amir belum tentu sakit, Amir adalah orang dokter. Nah, teman-teman, ini misalkan banyak orang ini pergi ke rumah sakit. Ada yang memiliki profesi masing-masing, ada yang sakit, ada yang minta surat keterangan sehat dari dokter, ada cleaning service, ada ojek online, ada satpam, dan lain-lain. Mereka ini pergi ke rumah sakit. Tapi tidak tulis nama di sini, Amir yang mana ini? Kalau tulis Amir kita jelas, oh ini Amir yang ini. Oh, Amir ternyata Amir minta surat, tapi tidak ditulis nama di sini. Amirnya tidak ada. Ya. Amir ada di mana? Kita belum tahu. Apakah Amir hari ini sakit? Bisa juga dia sakit, maka dia pergi ke rumah sakit. Hari ini Amir tidak sakit. Bisa juga tidak sakit. Mungkin dia pergi ke rumah sakit minta surat keterangan sehat dari dokter karena dia tidak sakit. Rumah sakit adalah tempat orang sakit. Ya, ini salah ya. Nah, rumah sakit adalah tempat orang sakit. Nah, jadi maksud dari ini tidak ambil kesimpulan seperti itu ya. Nah, ini tidak bisa mengambil kesimpulan. Lalu yang D, hari ini Amir belum tentu sakit. Bisa saja.
Lalu E, Amir adalah seorang dokter. Bisa saja dia seorang dokter. Maka dia pergi ke rumah sakit. Nah, empat ini benar semua teman-teman. Tetapi kira-kira mana yang paling tepat? Yang paling tepat di sini ada pada alternatif D. Hari ini belum tentu Amir sakit, atau hari ini Amir belum tentu sakit. Ya kan? Dia pergi ke rumah sakit, ini tidak selama dia sakit. Bisa saja dia pergi minta surat, atau mungkin dia sebagai CS, atau mungkin dia sebagai satpam. Belum tentu dia sakit. Oke, soal nomor 6. Semua pengurus bagian HRD seharusnya berjiwa sosial. Sebagian karyawan pernah menjadi pengurus bagian HRD. Kita lihat di sini ada kata semua, ada kata sebagian, maka yang kata semua kita coret saja. Ya, tinggal A, C dengan E. Yang berikut, untuk lebih jelas kita gambar saja. Ya, misalkan ini adalah semua pengurus HRD. Ini harus berjiwa sosial nih, pengurus HRD berjiwa sosial. Lalu di sini ada karyawan. Ini karyawan. Nah, beberapa karyawan ini, sebagian karyawan ini pernah menjadi pengurus HRD. Berarti beberapa karyawan ini harus berjiwa sosial. Kita kembali ke alternatif A. Pengurus bagian HRD itu berjiwa sosial. Ya, itu sudah diberitahu dalam soal. Jadi ini sama dengan tulis kembali soal. Salah ya. C. Sebagian karyawan ingin menjadi pengurus HRD. Tidak diberitahu dalam soal ingin ya. Jadi ini salah. Kita jangan ambil kesimpulan di luar dari soal. Lalu yang E. Sebagian karyawan seharusnya berjiwa sosial. Betul. Sebagian karyawan seharusnya berjiwa sosial, yaitu yang ini. Karyawan-karyawan yang tadi pernah menjadi pengurus HRD. Jadi mereka ini harus berjiwa sosial. Jadi alternatif E yang paling benar. Oke, soal nomor 7. Beberapa dokter bergabung dalam tim sepak bola. Tim sepak bola tidak ada yang menjadi pemain tenis. Kesimpulan yang tepat adalah, teman-teman, ada beberapa ya. Di sini tidak ada memuat kata semua, jadi punya kemungkinan benar. A, B, C, dan D punya kemungkinan benar semua. Kita lihat di sini, coba kita gambar seperti ini. Ini adalah dokter, semua dokter se-Indonesia. Semua dokter se-Indonesia ada di sini. Dokter profesional yang menangani COVID-19. Lalu ada tim sepak bola di sebelah sini. Ya, ini Manchester City. Ini tim sepak bola Manchester City. Tim sepak bola ini tidak ada yang menjadi pemain tenis. Tidak ada yang menjadi pemain tenis. Semua tim sepak bola tidak ada pemain tenis. Ya, tidak ada yang menjadi pemain tenis. Nah, kita lihat alternatif yang pertama. Ada beberapa dokter yang menjadi pemain tenis. Tidak ada di sini. Walaupun ini, ya ini tadi kan dokter ya. Sebagian dokter tergabung dalam tim sepak bola ini ya. Alternatif A, ada beberapa dokter yang menjadi pemain tenis. Ya, di soal tidak ada keterangan seperti itu. Jadi A salah. B, beberapa dokter bukan pemain tenis. Ya, betul. Karena dokter yang bukan pemain tenis itulah dokter-dokter yang tadi masuk dalam tim sepak bola. Ada beberapa dokter, yaitu di sini. Dokter-dokter yang masuk dalam tim sepak bola itu bukan pemain tenis. Ya, karena semua tim sepak bola bukan pemain tenis. Jadi B benar ya. Kalau di C, tidak ada dokter yang menjadi pemain tenis. Tidak ada dokter yang menjadi pemain tenis. Tidak ada dokter. Ya, ini belum tahu ya, belum tentu ya, karena tidak diberitahukan dalam soal ya, seperti itu. Lalu beberapa pemain tenis bukanlah merupakan tim sepak bola. Beberapa pemain tenis ya jelas-jelas ini bukan beberapa, semua. Bahkan semua pemain tenis itu bukan merupakan tim sepak bola. Ya. Lalu tim sepak bola hanya cocok menjadi dokter. Nah, ini sudah di luar dari soal ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Semua karyawan harus hadir dalam rapat rutin. Semua office boy adalah karyawan. Ya, di sini ada memuat kata semua, maka kesimpulannya adalah memuat kata semua juga. Maka kata sementara ini salah, B. Ya, B itu salah, C juga salah,
Ya, A, B, dan C salah. Jadi kata sementara ini sama dengan kata sebagian, ada, mungkin, semua. Itu sama dengan kata semua minimal satu anggota. Sementara seluruh setiap itu sama dengan semua anggota tanpa terkecuali. Itu kata semua, seluruh, atau setiap. Selain dari itu berarti itu sebagian atau beberapa orang saja. Oke, kita lanjut ke alternatif yang pertama. Semua yang hadir dalam rapat rutin adalah office boy. Semua yang hadir ya adalah office boy. Ya, ini salah ya, karena tidak hanya office boy yang ikut dalam rapat rutin. Yang mana di dalamnya ada office boy dan juga ada karyawan-karyawan yang lain. Jadi A kurang tepat. Nomor B, alternatif D. Semua office boy hadir dalam rapat rutin. Ya, ini benar. Karena office boy di sini adalah karyawan, sementara karyawan harus wajib hadir dalam rapat rutin. Maka semua office boy hadir dalam rapat rutin, ini sudah benar. Ya. Sementara yang E, semua yang hadir bukan office boy. Ini sudah bertentangan dengan soal ya. Jadi jawaban paling tepat ada pada alternatif D. Oke, nomor 9. Pengendara motor yang lewat jalan raya harus memakai helm. Sebagian karyawan yang bersepeda motor tidak memiliki helm. Kesimpulan yang tepat adalah di sini ada sebagian, berarti kesimpulan juga memuat kata sebagian. Maka yang memuat kata semua salah. A salah, B salah, C salah, D salah. Yang jelas alternatif E ini sudah benar. Betulkah tidak? Coba kita buktikan. Sebagian karyawan bersepeda motor boleh lewat jalan raya. Ya, sebagian karyawan yaitu karyawan yang memiliki helm tadi. Ya, jadi sebagian saja. Sebagian karyawan bersepeda motor tidak memiliki helm. Berarti sebagiannya punya helm. Yang punya helm boleh lewat di jalan raya. Yang lain lewat hutan. Ya. Ya kan? Sebagian karyawan bersepeda motor boleh lewat jalan raya. Yang punya helm saja lewat jalan raya, sementara tidak punya helm lewat hutan. Oke, nomor 10. Semua makhluk hidup akan mati. Semua hewan adalah makhluk hidup. Badak adalah hewan bertanduk. Tidak semua hewan bertanduk memakan rumput. Kesimpulan yang tepat adalah, nah teman-teman, ini kalau kita mau langsung ambil kesimpulan, memuat kata semua juga saya kurang yakin karena masih ada premis-premis berikutnya. Ada badak adalah hewan bertanduk, ada tidak semua hewan bertanduk memakan rumput. Tapi inti di sini teman-teman, kita lihat alternatif yang pertama. Badak memakan rumput, jelas-jelas tidak ada dalam soal. Ini hanya bilang badak adalah hewan bertanduk. Nah, hewan bertanduk tidak selamanya makan rumput. Ya. Jadi badak kita belum tahu. Badak ini apakah salah satu hewan yang makan rumput? Tidak, kita kan tidak tahu. Ya. Lalu B, badak tidak suka makan rumput. Siapa yang kasih tahu kamu bahwa badak tidak suka makan rumput? Tidak tahu ya, tidak diberitahukan dalam soal. Kecuali di sini ada tulis badak tidak suka makan rumput, ya kita pilih saja ini. Lalu C, semua hewan tidak akan mati. Jelas-jelas di soal bahwa semua hewan adalah makhluk hidup. Sementara makhluk hidup akan mati. Pasti semua hewan pasti akan mati. Maka alternatif D ini benar. Semua hewan pasti akan mati. Nah, kita lihat alternatif E. Tidak semua hewan bertanduk akan mati. Ya, tidak semua hewan bertanduk. Entah dia bertanduk atau tidak bertanduk, namanya hewan. Hewan adalah makhluk hidup, maka tetap saja kembali ke yang pertama. Semua makhluk hidup akan mati, maka hewan bertanduk juga pasti akan mati. Jadi D salah. Oke teman-teman, demikian yang dapat saya bahas pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.